Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di kelas sukses dari YouTube Level Mafia, teman-teman. Di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mencari tim yang berkualitas, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita akan membutuhkan sebuah tim yang bisa ngurusin narasi, voice over dan editing video ya, teman-teman gitu. Biar apa? Biar video kita tuh langsung jadi gitu. Misalnya kayak kita tuh mau bikin sebuah channel, kita butuh banyak video, ntar tim kita yang bikin semuanya gitu. Jadi kita tinggal terima jadi aja gitu. Jadi kita cuma masang thumbnail aja atau kita cuma ngatur SEO-nya aja, jadi kayak gitu. Jadi itu udah enak banget, teman-teman. Jadi gimana sih cara menemukan orang yang bisa bikin narasi, orang yang bisa bikin voice over, dan orang yang bisa bikin editing video, teman-teman. Dan yang bayarannya tuh murah banget, bahkan bisa gratis, teman-teman gitu. Jadi gue mau cerita dulu nih, teman-teman. Jadi gue tahu cara ini itu dari teman gue. Teman gue itu baru bikin akun TikTok gitu, tapi dia tuh pengen punya tim gitu. Akhirnya dia nyari cara, akhirnya dia bisa punya banyak tim. Terus dia bilang ke gue, gue sekarang udah punya tim. Kan gue kaget lah, kalau bisa punya tim, cara gimana? Terus bukannya bayarannya mahal banget ya? Kata dia, enggak kok, ini tim gue ada yang gak mau dibayar juga, terus ada juga yang kayak bayarannya murah banget. Gue tanya, kok bisa? Katanya dia itu bikin open magang gitu. Dia tuh bikin open magang di akun Instagram gitu. Kan gue kaget lah, cara gimana, ajarin gue dong. Soalnya gue butuh tim buat ngedit video gue, buat bikin narasi. Akhirnya gue diajarin sama dia. Hal yang pertama disuruh sama dia adalah gue tuh disuruh bikin poster dulu, teman-teman. Poster kayak gini. Jadi di bulan Maret kemarin gue itu bikin poster, teman-teman. Jadi gue bikin poster kayak gini nih, kayak hai kami mencari video editor, karena di bulan Maret tuh gue butuh video editor, teman-teman. Nah jadi di sini kan gue bikin juga nih kayak internship atau magang, tapi ini terserah teman-teman ya. Teman-teman mau nulis magang atau teman-teman mau nulis part time, saran gue teman-teman tulis part time aja. Terus ntar di sini kualifikasinya serah teman-teman mau nulis kayak gimana. Ntar kalau bisa teman-teman di pojok kanan bawah teman-teman tuh tulis, ada tulisan paid-nya ya, teman-teman, ada tulisan paid-nya. Karena gue saranin mendingan teman-teman tulisnya paid aja gitu. Karena ada dua tipe, teman-teman. Biasanya kalau orang bikin sebuah poster tuh ada dua tipe, ada tulisan unpaid sama paid. Maksudnya kayak magang yang dibayar sama nggak dibayar. Saran gue teman-teman tulis paid aja gitu. Jadi teman-teman tulis yang bayar aja. Kenapa? Biar orang-orangnya itu yang daftar lebih profesional, teman-teman. Jadi gitu. Tapi bayarnya agak mahal banget kok, teman-teman. Gue akan ngasih tahu nih. Kalian tuh bayar anak magang itu nggak mahal banget, teman-teman. Jadi gue akan lanjut dulu ya, sebelum gue ngebahas lebih jauh gue akan lanjut dulu. Tapi gue pengen ngasih tahu nih gimana cara bikin ini. Cara bikin ini kalian tuh bisa pakai Canva, teman-teman. Gue udah sering ngajarin ya untuk Canva. Jadi kalian tinggal buka canva.com, terus kalian klik nih, teman-teman, nih yang namanya poster nih. Nah jadi ntar kalian tinggal ngedit di sini aja, teman-teman gitu. Dan yang perlu teman-teman perhatiin di sini, gue itu open magang itu tuh gue nggak bikin ini ya, teman-teman. Maksudnya gue tuh bikin posternya tuh nggak atas nama gue gitu. Karena kan banyak kan biasanya YouTuber itu yang bikin open magang di sininya ada nama channelnya dia gitu, biar orang tuh tahu kerja sama siapa. Kalau gue enggak, teman-teman. Kenapa? Karena gue lebih suka aja kalau misalnya orang itu nggak tahu dia tuh kerja sama siapa gitu. Nah di sini untuk emailnya tuh gue nyuruh temen gue bikin email baru gitu. Jadinya dia bikin nama Kreatif Media 30. Terus gue ini setelah ini udah jadi baru gue ngepost, teman-teman. Nah cara ngepostnya gimana? Jadi gini caranya, teman-teman. Teman-teman buka Instagram namanya Magang ID, itu banyak banget sih. Kalian tuh bisa buka magang_id atau kalian bisa buka magang.com kalau nggak salah sih, seingat gue banyak banget kok di Instagram akun-akun kayak gini. Jadi ntar teman-teman tinggal hubungin yang punya Magang ID aja, teman-teman. Jadi ntar di sini kan ada kontaknya nih, teman-teman tinggal hubungin. Terus teman-teman tinggal bilang aja ke dia, Mas saya mau pasang poster gitu, poster yang kayak gini gitu. Ntar teman-teman desain dulu, terus teman-teman hubungin dia. Terus teman-teman tinggal kirimin posternya aja gitu. Mungkin ntar ada biayanya gitu. Mungkin biayanya tuh sekitar 100.000 gitu pas di post kayak gini. Nah setelah teman-teman post itu nanti teman-teman banyak banget orang yang email teman-teman gitu. Pas gua ngepost ini nih, itu yang email gue, seingat gue tuh ada sekitar 1.000 orang lebih gitu, teman-teman, yang email gue gitu. Jadi yang email gue tuh sekitar 1.000-an orang gitu, teman-teman. Sebenarnya gue pengen ngasih lihat gitu, tapi ini terlalu privacy ya, teman-teman, karena tuh ada namanya dia, ada emailnya dia. Takutnya dia nggak terima karena gue upload gitu di kelas online ini namanya dia, makanya nggak bisa gue kasih tahu ya, teman-teman. Tapi totalnya itu ada sekitar 1.000 orang, teman-teman. Ada 1.000 orang yang mendaftar gitu. Nah jadinya teman-teman, kalau kalian itu pengen bikin sebuah tim, itu caranya gitu doang, teman-teman. Teman-teman tuh tinggal bikin sebuah poster kayak gini, terus teman-teman tinggal upload di Instagram media nih, teman-teman, namanya Magang ID gitu. Nah nanti kan setelah teman-teman itu upload, nanti itu kan banyak banget yang email teman-teman ya. Nah di sini gimana nih cara seleksinya? Jadi kalau seleksi yang gue lakuin, teman-teman, gue itu ngecekin emailnya satu-satu. Tapi gue tuh nggak mau cari orang yang over qualified gitu. Jadi gue nggak mau
cari yang lulusan luar negeri gitu. Gue tuh cari yang sedang-sedang aja gitu teman-teman, karena gue ngincarnya orang yang loyal gitu, karena kan gue maunya part time dan ini gue maunya jangka panjang gitu. Jadi gue nyari yang CV-nya tuh biasa-biasa aja gitu, bukan yang CV-nya lulusan luar negeri atau gimana gitu. Gue tuh nyari yang biasa-biasa aja dari portofolio dan CV-nya, yang penting orangnya itu tekun dan mau belajar gitu teman-teman. Jadi gue filter dulu nih, gue filter. Terus seinget gue sih ada sekitar 400 orang ya yang lolos. Dari 400 orang yang lolos, gue tuh bilang ke mereka, cuy tolong bikinin gue video 30 detik aja channel musik lirik gitu. Gue tuh pengen lihat kalian tuh bikin video tuh seperti apa. Dari 400 orang yang ngirim teman-teman, gue itu ngambil sekitar 50 orang doang seinget gue. Jadi gue ngambil sekitar 50 atau 40 orang doang. Nah dari 40 orang ini kan videonya pada bagus-bagus, CV-nya pada bagus-bagus juga. Gue bingung kan yang mana nih yang harus gue ambil, karena kan gue butuh 3 orang kan untuk video editor gitu. Akhirnya cara gue tuh biasanya gue wawancarain 40 orang ini teman-teman, jadi gitu. Jadi satu-satu gue wawancarain gitu. Dan gue juga ngasih tahu pas wawancara untuk harga gue tuh berapa. Jadi teman-teman kalau gue magang itu ya, jadi ini kan yang daftar magang tuh rata-rata mahasiswa ya teman-teman. Mahasiswa itu rata-rata tuh nggak mau dibayar teman-teman. Karena apa? Karena mereka tuh ngincer value-nya gitu. Jadi mereka tuh mikir kayak kalau gue ikut magang ini lumayan nih buat CV gue yang pertama, yang kedua tuh kayak ilmunya bisa gue serap, terus gue bisa bikin sebuah channel baru. Itu banyak banget teman-teman mahasiswa seperti itu gitu. Jadi banyak banget yang gak minta bayaran sama sekali gitu, ataupun ada yang mau dibayar tapi murah banget pun mereka pada mau teman-teman. Jadi gue wawancarin mereka, gue tanya. Dan kalau gue teman-teman, jadi kan banyak banget nih orang itu yang kayak rela walaupun gak dibayar, tapi gue tuh maunya tetap bayar gitu. Tapi gue bayarnya tuh cara main gue gini kan, kalau kalian nanti main terjun di magang ID itu banyak banget YouTuber yang ngupload tapi itu nggak dibayar sama sekali gitu. Udah ngedit banyak video tapi nggak dibayar tuh hal yang normal banget teman-teman, karena yang editornya tuh cuma nyari CV doang sama portofolio, karena itu mahal banget aslinya. Nah teman-teman, kalau gue tuh gue bayar gitu. Cara bayar gue gimana? Gue bilang gini ke dia, cuy tolong bikinin gue konten agama. Gue tuh butuh 3 orang ya untuk video editor, dan gue butuh 2 orang lagi teman-teman. Jadi gue butuh 2 orang lagi untuk content writing gitu. Jadi gue tes juga kalian tuh bisa. Pas gue wawancara, gue tuh bilang ke dia, kalian tuh bisa bikin content writing gak sih? Kalian tuh bisa nulis narasi gak sih? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang gak bisa. Yang bilang bisa gue tes ulang lagi, coba dong kirimin gue 500 kata untuk narasi. Akhirnya dikirimin, akhirnya gue seleksi bener-bener, dan akhirnya tuh tim gue tuh keterima sekitar 5 orang seingat gue sih. Jadi gue keterima 5 orang dari 40, gue keterima 5. Terus pas wawancara pun gue ngomong ke teman-teman ke mereka gitu, kayak lu kalau kerja sama gue ya, jadi satu video itu gue hargain murah banget gitu. Kenapa murah? Karena harganya akan naik berdasarkan kalau channel ini juga naik gitu. Kalau penghasilannya juga naik, baru harga bayaran kalian naik gitu. Jadi kalau kalian mau tahu ya berapa sih harga editin video yang kayak tadi nih, yang gue kasih lihat ke kalian itu, yang di video sebelumnya untuk channel Islam gue itu harganya adalah satu video gitu harganya sekitar 30.000 teman-teman. Dan itu murah banget kan tentu. Nah tapi banyak banget yang mau teman-teman gitu di luar sana tuh, walaupun tuh harganya murah banget tapi banyak banget yang mau gitu. Jadi satu video gue tuh ngeluarin uang 30.000 udah jadi kayak gitu teman-teman. Kan enak banget kan kalau kita punya tim gitu. Nah nanti kalau misalnya channelnya itu melejit, penghasilannya itu besar, kalian wajib naikin gaji tim kalian ya teman-teman. Karena nggak mungkin kan misalnya channelnya udah melejit kalian masih bayar segitu. Kalau gue sih nggak mau gitu. Gue maunya kalau misalnya channelnya udah melejit, gue bayar mereka itu berdasarkan dari penghasilan AdSense ya teman-teman. Jadi kayak gitu cara gue. Jadi untuk cari anak magang gitu doang sih teman-teman, gampang banget gitu. Jadi ntar kalian coba aja sendiri teman-teman. Sebenarnya kalau gua kasih tahu ini lewat video tuh agak ribet ya sebenarnya, karena ntar yang ngerasain tuh kalian gitu. Setiap cerita tuh beda-beda. Tapi harapan gue dari gue cerita kayak gini, kalian bisa menemukan anak magang yang berkualitas. Terus kalian tuh bisa bikin sebuah tim ya teman-teman, bisa bikin sebuah super tim. Jadi kayak gitu sih. Oke, makasih teman-teman. Akhirnya kelas sukses dari YouTube selesai teman-teman. Dadah semua.